Wah, Bapak polisi jaga demo edisi guys. Lewat sini di trotoar sini. Ke museum, Pak. Mana kita? Ke museum, ke tempat tadi, ke tempat tadi. Iya, iya. Tempat museum aja, tempat museum. Lewat sini aja, Bu. Lewat sini, Bu. Lewat dalam aja, lewat dalam. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Apa ini yang bawa? Ini, Pak. Boleh, kan? Ayo. Lewat sini. Ini trotoar biar aman. Trotoar aman. Kejar-kejar dep kolektor. Sesuai habis. Cari lagi, Bu. Kejar-kejar orang ditagih utang. Iya, udah kayak balikin duit kami. Balikin duit kami. Balikin duit kami. Banget. Ini mau bukan Kita sedang menuntut keadilan, Pak. Ya. Harus kembali aset kita. balikin uang tadi. Balikin. Pagi, Bang Ambar. Ya, oke Bang. Ya, balik Bang. Yan, ceklannya Yan.
hak kami, pengadilan hak kami. Saya pengen keadilan, Pak Kapolri. Pak Jokowi. Kami datang ke rumahnya, Pak, biar mereka dengar langsung. Bapak Kapolri, Bapak Listio, dengar jeritan kami. Laksanakan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Pak. Itu hak kami, Pak, jangan ditahan-tahan. Imron. Di depan kayaknya Mbak Sofi.
Sorry, Mbak. Viral anak muda tuh lebih paham daripada ini pas viral. Iya, iya makanya saya tuh udah damai dan jadi kenapa ini harus tetap dilanjut Pak. Tapi itu dibuktikan dan aset saya dikembalikan, aset saya dikembalikan. Proses persidangan ya. Betul. Jika ada pakai putusan, nggak langsung naik-naik lagi kan nggak bisa. Penjamin itu nanti dibuat di persidangan, dipertanggungjawabkan di persidangan. Ya nanti hakim memutuskan bahwa ini sudah demikian. Yo, nggak bisa langsung putus tengah jalan, tengah jalan merah. Nggak bisa sidangan nggak bisa, alat program berjalan juga berjalan. Nggak bisa. Jalan itu sudah selesai gitu. Terus gimana letak apa ya? Ternyata ini taruh di mana? Kejar di mana? Saya bisa Pak. Masih sehat kan? Sehat kan? Iya. Apa yang paling mahal? Saya kan 18 tahun ya di begini. Kalau saya diraih berkas ke jaksa, kurang selembar pun nggak akan diterima. Kembalikan uang kita. Pengadilan yang dipaksakan, pengadilan yang cacat hukum.
Kita semua sudah 3 tahun berjuang dalam masalah ini. Betul. Ikuti persidangan yang diarahkan polisi. Kita ikutin. Betul. Kita dinyatakan menang di PN Bekasi. Betul. Betul. Mau apa lagi sekarang? Betul. Selanjutnya kita melakukan perdamaian. Betul. Korban dan tersangka mengajukan perdamaian. Kita terima. Betul. Niat baik mereka kita terima. Betul. Betul. Dan mereka bersedia mengembalikan hak-hak korban kepada kita. Betul. Mereka menyatakan aset-aset dia ada di Barreskrim. Betul. Ada di penyidik. Betul. Silakan kalian minta. Betul. Tetapi apa? Ditahan-tahan sampai sekarang belum dikembalikan. Hasilnya no. Sudah 3 tahun. Hasilnya no. Malah mereka melanjutkan dengan sidang tindak pidana pencucian uang. Betul. Yang menurut kami sangat dipaksakan. Amin. Sangat cacat hukum. Betul. Semua dilanggar demi kepentingannya. Semua dilanggar. Kita perlu perlindungan hukum. Betul. Kita perlu diayomi. Betul. Polisi harusnya mengayomi kita. Betul. Melindungi kita. Betul. Mengayomi kita. Betul. Bapak Listio, dengar kami. Betul. Tolong kami. Itu periksa penyidik-penyidik di Barreskrim. Betul. Penyidik-penyidik yang menangani masalah kami. Betul. Kami dijolimi, Pak. Betul. Tuh. Tuh. Betul. Bila mana masih tidak ditanggapi lagi, kami tidak sungkan-sungkan akan datang kembali Betul. dengan masa yang lebih banyak lagi. Betul. Tuh. Kami kesini hanya menuntut hak kami. Betul. Bukan mau meminta hak Bapak, bukan. Betul. Ini hak kami. Kami pantas memperjuangkan hak ini. Betul. Kami sudah 3 tahun. Betul. Mau nunggu berapa tahun lagi? Betul. Betul. Bapak Sandi, saya kesini Pak. Ya. Bapak sebagai korban, Betul. apa keinginan Bapak? Keinginan saya dikembalikan aset kami. Yang udah sekian 3 tahun kita nunggu. Mana hasilnya? Sampai saat detik pun, sampai saat ini, mana buktinya? Gak ada. Kami mohon kepada Kapolri, tolong kembalikan aset kami. Aset rakyat kami. Oke. Ayo. Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita. Lihatlah rakyatmu Pak, lihatlah rakyatmu Pak. Yang dijolimi Pak. Bapak Dewan anggota DPR yang di parlemen, wakil kami di parlemen Pak. Bantu kami Pak. Menko Polhukam, bantu kami Pak. Jaksa Agung, bantu kami Pak. Bapak Kapolri, Bapaklah yang hanya bisa mengurus masalah ini Pak. Ini ada di Bapak semuanya Pak. Ini tergantung keputusan Bapak Pak. Kemenangan sekarang ada di Bapak. Kami menunggu niat baik Bapak. Semoga Bapak sehat. Semoga banyak rezekinya. Masih mau membela kami rakyat. Masih mau mendengar perjuangan kami Pak. Kami mendukung Bapak. Kami mendukung polisi yang presisi. Tetapi kami sangat kecewa dengan perlakuan oknum-oknum yang merugikan kami. Sekian. Silakan semua berdoa agar mereka yang terlibat di masalah ini, yang menangani masalah-masalah kita ini, punya hati, punya kesadaran bahwa itu adalah hak kita, bukan hak mereka. Buat mereka ada, ini mah hak kita aja yang kita minta, bukan hak siapa-siapa. Sesuai kesepakatan kita dengan terdakwa. Betul? Kami sudah lelah Pak, kami sudah 3 tahun
kami akan menunggu Pak sampai wakil kami keluar dari ruangan ini. Siap? Terima kasih. Kembalikan aset kami, Pak. Dari semua korban edisi tes, Siap. terutama ibu-ibu nih yang sama dengan saya minta tolong kepada Pak Kapolri, Betul. kepada Bapak Bareskrim, pokoknya saya minta tolong keluarkan hak kami semua. Betul. Tolong keluarkan aset-aset kami. Kami hanya meminta hak kami. Kami tidak meminta hak siapa-siapa. Kami meminta hak kami. Kami sudah cukup selama ini dengan kesusahan dan kesulitan. Sekarang ditambah sulit lagi dengan permasalahan ini. Kapan hak saya akan dikeluarkan? Tolong Pak Kapolres, Pak Bareskrim, Pak Jokowi, tolong adakan keadilan buat kami sebagai rakyat yang harus dibela sama kalian. Bantulah kami. Bantulah kami sekarang juga. 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 Bantulah kami sekarang juga. Akan saya baca spanduk masing-masing. Mulai dari ini, wahai capres dan cawapres, tolong bantu kami tunjukkan kepedulian kalian sebelum terpilih. Kami para korban sudah berdamai. Pak Hakim dan Pak Jaksa, jangan ikuti penyidik. Detik kasus sarang mafia barang bukti edisi cash menguap di tangan penyidik. Terdakwa dan korban sudah berdamai. Penyidik gaspol ketika ditanyain barang bukti penjahatnya siapa sekarang. Barang-barang sitaan banyak menguap di tangan penyidik. Tolong usut tuntas Pak Kapolri. Tolong usut tuntas Pak Kapolri. Tolong usut tuntas Pak Kapolri. Barang sitaan banyak yang hilang. Tolong kembalikan kepada kami para korban. Barang sitaan banyak yang hilang. Tolong kembalikan kepada kami para korban. Jaksa Agung, kenapa surat-surat kami tidak pernah dijawab
dan tidak ditanggapi. Saya ulangi lagi, Jaksa Agung, kenapa surat-surat kami tidak pernah dijawab dan ditanggapi? Panggilan buat cawapres, panggilan buat capres, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Suara kami ribuan orang untuk Bapak yang peduli kepada korban investasi bodong edisi cash. Titip Pideskcus sarang mafia, Pak Kapolri tolong periksa direkturnya. Titip Pideskcus sarang mafia, Pak Kapolri tolong periksa direkturnya. Pak Kapolri, jangan mikirin pilpres saja, anggotanya tolong diperiksa. Pak Kapolri, jangan mikirin pilpres saja, anggotanya tolong diperiksa. Ada apa di dalamnya? Jaksa dan hakim, hati-hati, jangan sampai polisi yang kenyang, kalian yang dihujat. Yang perlu disidangkan sekarang penyidik, bukan terdakwa. Barang sitaan banyak yang menguap hilang. Jaksa dan hakim harus membela kami. Barang sitaan tidak boleh dirubah. Barang sitaan tidak boleh dipindahkan. Barang sitaan tidak boleh menguap kemana-mana. Semua barang sitaan adalah milik hak kami. Harus dikembalikan pada korban. Kami tidak merugikan kalian. Kami hanya menuntut kembali hak-hak kami. Kembalikan uang kami. Apakah perjuangan kami belum cukup sampai 3 tahun ini lebih? Kami sudah bercucuran darah. Setiap kita bercocok sama keluarga masing-masing, bertengkar sama keluarga masing-masing, yang meninggal, yang perceraian, yang bangkrut, semua kita adalah menderita korban dari edisi cash bodong. Tolong Pak Kapolri, bantu kami untuk menyelesaikan segera. Kembalikan hak kami. Karena aset-aset yang disita oleh Barreskrim itu adalah hak kami. Harus dikembalikan kepada kami semua. Ini kami semua sudah menderita lama. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Hujan lagi. Hujan membawa berkah, membawa rezeki. Ceritakan agenda hari ini tentang apa dan kenapa pakai seragam mita-mita. Ya, terima kasih rekan-rekan media semua. Agenda hari ini adalah jadi unjuk rasa damai dari para korban investasi bodong edisi cash. Begitu Bu. Kenapa kita memakai kompak, memakai pakaian hitam-hitam? Ini simbol buat kita. Simbol dari kita bahwa kita sangat prihatin atas penegakan hukum yang semena-mena yang dirasakan oleh kami. Jadi kami datang ke sini setelah kami melalui proses yang sangat panjang, setelah 3 tahun kami berjuang melalui
Pengadilan Negeri Bekasi. Di sana kami telah diputuskan menang. Di sana juga kami telah mengajukan perdamaian dengan para terdakwa, dan terdakwa pun telah mengajukan juga perdamaian kepada kami, dan kami menerima semua itu dengan lapang dada. Terdakwa mengakui kehilafannya dan bersedia mengembalikan semua aset-aset sitaan kepada kami sebagai korban. Tetapi ada indikasi yang amat kami sangat rasakan. Jadi para penyidik di kepolisian ini, di Bareskrim yang menangani masalah kami, memaksakan melanjutkan sidang ke tindak pidana pencucian uang. Jadi mereka tidak melampirkan data-data sitaan yang sebenarnya. Itu yang sangat kami sayangkan dan sangat kami protes keras, Bu. Karena disitulah Bu, inti kerugiannya aksi ini. Jadi kami meminta aset-aset sitaan itu dikembalikan seutuhnya kepada kami. Nah, di tempat inilah semoga ya Bu, semoga ya Pak, Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim bisa melihat kami, bisa mendengar keluhan kami. Janganlah kami digolimi, Bu. Janganlah kami dikorbankan, jadi korban kedua gitu, Bu. Setelah kami jadi korban pertama, sekarang jadi korban kedua gitu, Bu. Gitu aja, Bu. Berapa nilai aset sitaan, perkiraannya yang disita berapa? Menurut informasi kan di saat awal penyitaan, Bu, jumlahnya sangat fantastis ya, Bu. Wah. Tetapi informasi yang kami terima sebagai anggota yang ikut klaim di perkara ini bahwa nilainya sangat jauh dari yang kami inginkan. Data appraisal pun belum kami terima. Berikut data-data barang-barang yang menjadi sitaan, Bu. Jadi itu, Bu. Jadi ada dugaan aset-aset sitaan itu menguap Ya, ya? kami mengindikasikan bahwa aset-aset sitaan itu banyak yang menghilang ya, Bu. Tidak sesuai data awal. Itu aja, Bu. Dan tuntutannya sekarang ke sini apa nih? Rekan-rekan dan saya datang sini tujuannya agar speak up kami bisa didengar ya, Bu. Bisa didengar oleh pejabat-pejabat yang berwenang, khususnya yang menangani masalah perkara kami ini, Pak. Gitu. Khususnya kepada Bapak Listio. Kami mendukung beliau. Tetapi kami minta juga dilindungi secara hukum. Hukum ditegakkan di kasus ini, Bu. Itu aja. Apa rencananya mau mendemo Pejagung juga? Ada rencana ke sana? Bila mana respon ini tidak memuaskan buat kami, insya Allah kami akan mendatangi semua lembaga yang berhubungan dengan ini. Masa kejaksaan? Ya. Izin saya sampaikan, tadi kita sudah dari jam 10, setengah 11 kita sudah melakukan aksi damai untuk mendesak Bareskrim untuk memeriksa penyidik karena banyak sekali barang bukti yang tidak ada di penetapan namun tetap barang itu disita. Tadi kita sudah diterima oleh Humas, kita dipertemukan dengan Ibtu Baginda, namun hasil jawabannya belum memuaskan. Kita meminta untuk menghadap Kabareskrim atau Kapolri, tapi sampai saat ini kita belum dikonfirmasi bisa atau tidaknya atau dijadwalkannya, kita belum bisa dikonfirmasi. Kita diarahkan untuk ke Bareskrim. Dari Humas dia bersurat ke Bareskrim, katanya posisi surat itu ke Bareskrim itu perlu waktu, jadi tidak bisa ada jawaban instan. Maka dari itu kami diarahkan dan dikawal oleh Brigadier Yanma untuk ke Bareskrim untuk melakukan hal yang sama serupa seperti ini. Jadi doakan mudah-mudahan kawan-kawan, teman-teman semua kita ke Bareskrim kita menemukan jawaban. Mudah-mudahan Kabareskrim mau menemui kita. Kalau bukan Kabareskrim atau Kapolri, siapa lagi yang mau menerima? Ya, betul. Nah, dan tadi sempat
arahkan untuk ke Subdit 5. Saya bilang saya tidak mau ketemu dengan para penyidik lagi. Percuma, sudah setahun lebih kita mengadu ke sana, tapi tidak ada jawabannya. Maka dari itu, mudah-mudahan sekarang saya masuk ke dalam, kita menemukan jawaban. Mudah-mudahan Pak Kabar Eskrim mau ketemu dengan kita. Amin. Saya ingin yang pertama periksa para penyidik kasus edisi cash, karena banyak sekali barang bukti yang tidak ada di penetapan. Yang kedua, mengapa kasus ini masih bisa berjalan di saat P19 saja belum terpenuhi. Yang ketiga, untuk menangkap Pak Sutrisno karena dia memegang banyak sekali aset. Kurang lebih seperti itu. Sutrisno ini adalah salah satu tangan kanan terdakwa yang saat ini jadi buronan atau bukan buronan, menjadi salah satu orang yang dicari karena tunjuk P19 itu untuk mencari dia. Berarti tadi jawaban yang tidak memuaskannya itu di dalam hal seperti apa, Pak? Karena kami meminta untuk ketemu Pak Kaba atau Pak Kapolri, tapi dia tidak bisa menyatakan siap atau tidaknya bertemu dengan kami, Pak. Malah kita diarahkan ke Barreskrim. Menurut beliau, karena memang akses untuk ke sana dia harus bersurat. Alasannya dia harus bersurat, jadi kami lebih cepat untuk akses itu di Barreskrim. Kalau itu meminta apresial dari jutaan. Betul, Ibu. Jadi kami meminta untuk Barreskrim ini mengapresial berapa jumlah yang diterima. Karena di P21 itu apresial yang kita minta itu nominalnya jauh sekali dari apa yang diungkapkan Humas Polri kala waktu kasus edisi cash. Waktu kasus Humas menyatakan waktu kasus pertama itu edisi cash, menyatakan bahwa lebih dari 600 miliar turun ke 350 miliar. Lalu yang di P21 ini di bawah 100 miliar. Kalau barangnya menyusut kita paham, namanya barang-barang itu pasti menyusut. Tapi kalau menghilang itu jadi pertanyaan. Nah, justru kami mau menanyakan ini yang hilang di mana, yang hilangnya kemana, gitu. Saya Ega, pengurus dari Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama. Ya. Izin tadi agendanya ketemu SPKT membahas soal apa? Tadi harusnya kita akan melakukan laporan kepada Unit 1, Subdit 5, Ditipideksus terkait barang-barang bukti yang digelapkan. Nah, kemudian oleh SPKT kita diarahkan ke Propam. Kita sudah buat laporannya. Kita sudah buatkan laporannya di Propam. Nah, kemudian tadi dari kita ketemu dengan para korban, maksudnya ketemu Kabar Eskrim. Nah, ketemu Kabar Eskrim, entah bagaimana disampaikan ke SPKT, kita nggak paham nih seperti apa ininya. Kemudian tadi sesuai diskusi dengan Bukanitnya langsung ya, dia berjanji akan cari itu barang-barang bukti jika tidak ada, termasuk kalau memang belum ada di dalam penetapan, kasih tahu kita, kata dia tadi kan, kata kanitnya, kasih tahu kita pasti akan cari, kita akan diskusikan, dan kita akan tetap tunggu itu, kita akan tetap tunggu pernyataan dari beliau, karena apa? Ada juga tadi nomor-nomor rekening yang katanya disita, diblokir, nanti dia akan terbuka beliau, tapi sampai hari ini juga belum ada itu nomor-nomor rekeningnya, yang Pak Abdul Rahman Yusuf misalnya belum ada tuh sampai hari ini berapa dana di dalamnya, sudah diblokir tapi belum ada keterangan berapa dana di dalamnya. Itu kata siapa? Kata kanitnya tadi. Kata kanitnya bilang begitu. Dia akan terbuka terkait nomor rekeningnya. Kita juga ada pertanyaan sebenarnya. Terus kalau misalnya itu nomor rekening belum diinvestigasi, belum diselidiki oleh jaksa, katanya berkas sudah lengkap. Nah, ini jadi pertanyaan juga buat kita sebenarnya. Ya, tapi kita ingat ya janji Kanit tadi, katanya dia akan bersedia membuka semua secara transparan lah istilahnya.
Kita tunggu pernyataan kan. Siapa namanya? Ibu Iin ya, Indrawati. Tapi hari ini juga dibeberkan berkas-berkasnya yang udah abang pernah laporkan. Nah, itu kan kita laporkan. Ada uang yang dalam berita penyerahan, tapi oleh jaksa tidak masuk dalam dakwaan nih sampai sekarang nih. Ya, sampai sekarang. Jadi mereka ini mana yang benar kita nggak tahu. Nilainya berapa? Kalau kita hitung tadi selisih yang tidak masuk itu sekitar 1,7 miliaran ya. 1,7 eman. Itu yang tidak masuk itu. Nah, dulu kan itu disita dalam bentuk mata uang pecahan 100.000. Tadi oleh Ibu Iin mengatakan bahwa itu sudah ditransfer ke kejaksaan. Nah, boleh nggak barang bukti seperti itu? Ini juga jadi pertanyaan kita lah, yang dulu disita secara cash, sementara barang bukti kan tidak boleh berubah bentuk lah, segala macam ya, fisik gitu loh. Nah, sementara pernyataannya tadi bahwa uang-uang tersebut sudah ditransfer ke rekening penampung kejaksaan. Kejaksaan Negeri Bekasi. Kota Bekasi. Iya, namun dalam dakwaan itu tidak masuk. Nah, ini kita heran nih, mereka ini mana yang benar? Gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan sementara ini. Berarti semakin terbuka ya? Ya, semakin terbuka, Ibu. Nah, aset-aset yang selama ini dicurigai tidak terdata, menghilang atau menguap itu ya? Ya, jadi beliau tadi bicara, Ibu Iin menyampaikan semua yang tercatat satu, kemudian misalnya ada mobil motor harus lengkap plat nomornya, itu tadi disampaikan. Sementara berkas dari kepolisian juga yang disampaikan kepada kejaksaan nggak ada kok. Ada kok mobil yang nggak ada plat nomornya, nggak ada nomor rangkanya segala macam. Tapi tadi itu kita nggak mau berdebat lah, karena tujuan kita kan ketemu dengan Kabar Reskrim. Kita nggak mau berdebat lah masalah itu. Kalau misalnya beliau bilang harus lengkap nomor plat nomornya, nomor rangkanya segala macam, toh berkas yang mereka sampaikan juga banyak yang nggak ini kok. Misalnya handphone Samsung merek ABC nggak lengkap kok ininya. Gitu. Ini dijadwalkan kapan ketemu Baris Krim? Kalau dijadwalkan tadi ya, dia bilang kan Pak Kabar Reskrim itu urusannya banyak, jadi untuk hari ini tidak bisa ketemu. Ya, jadi beliau tadi bilang bahwa Kabar Reskrim nggak menolak atau segala macamnya, cuman beliau menyampaikan tugasnya Kabah itu sangat banyak, kira-kira seperti itu. Jadi tadinya tujuannya kita ketemu Kabah, entah kenapa dia raih ke SPKT dan ketemu dengan mereka. Dari saya pribadi sebenarnya nggak mau debat, ya, nggak mau debat karena apa? Ya tujuan kita bukan ke mereka. Karena kita juga udah sering menyurati kok, dari korban juga udah menyurati kok, nggak pernah dibalas. Toh tadi ada surat tuh udah dikirim bulan Maret ya, katanya belum nyampe ke dia, gitu loh, belum nyampe. Selama itu kan ya kita nggak paham lah. Artinya dalam pertemuan tadi itu saya pribadi nggak mau berdebat. Kalau dibilang harus lengkap plat nomor segala macam, tuh banyak kok jenis-jenis nama-nama barang bukti itu nggak lengkap dengan plat nomornya, nomor rangka besi, nomor mesinnya, nomor rangka nggak ada. Banyak kok barang-barang bukti identitasnya nggak lengkap, gitu. Oke, mungkin Pak Haji Mulyana mau ditambahkan selaku korban tadi kan keterangannya banyak. Baik. Bagaimana? Hari ini kami dengan kawan-kawan kita, keinginan kami kan bertemu dengan Pak Kapolri atau Pak Kabar Reskrim. Tapi kan dari bahasan bahasanya kami akan diantarkan langsung ke Kabar Reskrim, tetapi kami diantarkan ke SPKT saja. SPKT koneksi dengan para penyidik Subdit 5, akhirnya datanglah mereka semuanya, Kanit dan kawan-kawan penyidik. Dan kami betul sama dengan lawyer-nya terdakwa, kami tidak mau berdebat, hanya mendengarkan. Karena tujuan kami ingin bertemu dengan Pak Kabar Reskrim dan Pak Kapolri, itu saja. Tapi ada satu, katanya saya sudah ada undangan untuk sidang. Rumah saya masih utuh, KTP saya masih belum berpindah, katanya sudah dikirim handphone yang diaktif. Kan gampang.
waktu saya bikin lapor ada identitas saya diserahkan dan diketik rapi di situ Laksamana Mulyana, alamat bla bla. Tapi tadi itu aja yang nggak matching, saya kurang puas dengan jawaban tadi. Pak Kamil susah dihubungin loh. Rumah saya ada, kata saya nggak berpindah, katanya sudah diundang untuk bersidang, tapi saya nggak respon. Katanya nomor HP saya nggak aktif, hak saya dong nomor HP. Yang pasti kami ini identitas warga negara Indonesia, punya KTP. Alamat saya masih di Bogor dan sampai detik ini belum pernah menerima, jangankan undangan, pemberitahuan P21 aja kan harus berapa? Ini hak kami dong. Terus tiba-tiba kemarin di PN Bupati jawabannya betapa Haji Mulyana. Loh, Anda mau ngapain? Anda kan wakil kami sebagai pengawas. Harusnya dong yang baik-baik dong. Ada KTP saya, ada alamat saya, kirim surat. Yang nerima saya, yang nomor siapa? Gitu. Tadi aja saya kecewa jujur. Soalnya nomor HP nggak aktif, boleh dong HP saya hilang, ngapain dan lagi sebagainya. Kalau saya ganti nomor, tapi alamat rumah saya jelas. Silakan dicek di Capil masih lengkap. Jadi harapannya apa nih dengan pertemuan tadi? Semua unek-unek permasalahan nyampe ya ke Kabaris Krim ya Pak ya? Ya mudah-mudahan, tetapi kami tidak menyampaikan apa-apa karena tujuan kami bukan ke dia. Tujuan kami hanya ke Pak Kabaris Krim atau ke Pak Kapolri, itu saja. Tapi artinya kan mereka bisa menindaklanjuti kan mesti kedatangannya. Tidak tahu. Oke, thank you. Siap. Ya Bu. Makasih kawan-kawan semua. Iya.